makannya Manado lah gitu. Kayak ini adalah budaya kita lagi makan-makan, lagi barbecue kan. Oh oke gitu. Akhirnya si pastor ini nanyain ke Pak Gus Dur. Pak Gus Dur mau coba, dia bercandaan aja nih. Pak Gus Dur langsung bilang, ya saya mau coba. Luhut mendengar itu shock. Pak Gus Dur, bukannya Pak Gus Dur ini Islam ya gitu. Pak Gus Dur bilang, saya ini kan bukan presiden Islam, tapi saya itu presiden Indonesia. Saya harus memahami budaya rakyat saya sendiri. Dan dia memakan babi tuh. Di backstage, orang-orang NU marah ke Gus Dur. Hei Gus, kamu yang bener aja. Masa presiden udah Islam makan babi gitu? Kamu mau jadi kafir? Gimana gitu? Ya kalau misalkan saya kafir kan tinggal balikkan saya lagi ke Islam. Di situ LBP langsung menyerah kepada Gus Dur. Gitu aja kok repot ya. Gitu aja kok repot ya. Jadi itu cerita Gus Dur. Jadi lo pengen jadi Gus Dur nih ceritanya nih. Gua ini aja maksudnya. Terekam di kamera cara kamu memvalidasikan diri atas kamu mau makan babi tadi siang. Lah, gua itu adalah orang Indonesia. Gua itu harus bisa merasakan budaya Indonesia. Karena is Chinese food. Hah? The kacamata is Chinese food. Iya, makannya kacamata, tapi itu makanan Cina. Cina itu bagian dari Indonesia. Iya kan? Cina itu bagian dari Indonesia gitu. Ini sebelum aku ngomong Indonesian Dreamsku ya. Ya. Sebelumnya makasih nih. Sebuah kehormatan bisa duduk bersama Indah Ji. Gua. Dan iyalah. Bacot, ini bukan episodemu. Satu hal sih kemarin pas ke Cina tuh gue diundang langsung sama pemerintah Cina. Awalnya tuh gak nyangka juga mereka pengen mendengar perspektif budaya dan bagaimana media berkembang di negara kita. Nah dari situ akhirnya kayak ku ceritain bahwa ya meskipun hari ini kayak yang dikenal tentang Indonesia tuh cuma menurutku 3B lah. Kalau nggak batik, bakso, Bali. Padahal di Indonesia kita punya A sampai Z gitu. Dari situ kayak aku ceritain bahwa tempat lahirku B juga sih, namanya Baru. Kalau mungkin Indah baru dengarkan Baru. Makassar kan kamu? Iya, itu 2 jam dari Makassar sebenarnya. Tapi masih part of Sulawesi Selatan. Oke. Dan di situ aku tumbuh sampai akhirnya merantau ke Jakarta. Tapi ada sesuatu yang menarik ketika aku coba kembali ke akar. Ini konsep yang aku pengen coba jelaskan dan nyambung nanti dengan Indonesian Dreamsku. Kembali ke akar, aku melihat bahwa di wilayah kecil yang kita anggap kayaknya di peta juga orang nggak lihat gitu, baru. Ada seseorang yang di sana tuh memantik sampai sekarang dari imajinasi, dari ambisiku untuk jadi leluhur yang baik. Namanya ada satu tokoh perempuan. Namanya I Retna Kencana Coli Pujie Arung Pancana Toa. Dia adalah leluhur Bugis di abad ke-19 yang mengumpulkan dan menerjemahkan salah satu epos terpanjang yang ada di dunia. Bayangin coba, itu di tempat yang orang-orang bahkan nggak tahu di mana. Bahkan epos itu mengalahkan panjangnya Mahabharata di India. Terus Odyssey di Yunani, namanya I Sura Ilagaligo. 300.000 baris, ribuan halaman. Dan itu dikumpulkan oleh leluhurku dari kampung kecil yang kuanggap tadi kayaknya orang nggak tertarik deh di sana. Dari situ kayak aku merasa bahwa pentingnya untuk tadi kita melihat secara utuh menyeluruh tentang dari mana kita berasal, roots kita dari mana. Nah itu yang kupelajari di China. Masing-masing wilayah tuh mereka punya apa ya, bisa dibilang daya tariknya sendiri lah. Henan punya, Ningxia punya, Beijing punya, dan dari situ aku rasa oh ini akan nyambung nanti dengan pertama kebanggaan sebagai warga negara dan juga kemampuan mereka untuk bisa punya ambisi dan membangkitkan imajinasinya tadi. Karena mereka punya leluhur yang keren dan mereka tahu gitu. Dan sekarang kan problem kita hari ini tuh
kita berada di, menurutku, era di mana kayak kita dipersempit lagi gitu. Kalau aku kutip bahasanya Rossi Braidotti tentang epokal amnesia. Jadi kita tiba di satu era di mana kita akan tercabut dari akarnya dan melupakan sejarah-sejarah dan bahkan apa yang diwariskan oleh leluhurnya kita. Karena hari ini ya kita terhubung satu sama lain, anggaplah di internet, di sosial media, tapi nggak ngerti gitu dari mana kita berasal dan apa yang sebenarnya bisa kita maksimalkan lewat kekuatan itu. Nah, Indonesian Dreams itu kesana. Jangka pendeknya itu kayak kita mesti kembali dulu deh ke belakang, melihat apa sih yang sebenarnya kita punya. Kita ngomong bangsa kita tuh bangsa besar, tapi apanya yang besar? Sejarah kita oke besar, tapi pernah nggak kita nunduk sejenak buat kita ngerenungi bahwa leluhur kita udah bertumpah darah. Ini bulan Oktober, bulannya pemuda juga, mereka berkolektif, ngumpul, nggak pecah. Kita ada nggak keinginan kembali untuk long path gitu cara mikirnya, untuk benar-benar tidak hanya membaca sejarah, tapi mengalami apa yang dulu generasi dulu tuh lakukan, bagaimana mereka berdebat tentang republik, bagaimana mereka menjaga alam dengan beberapa tradisi-tradisi di daerah. Jadi jangka pendeknya tuh mimpiku tentang Indonesia adalah bagaimana generasi mudanya hari ini pertama tidak tercabut dari akarnya, juga punya pikiran long path ke belakang dan juga lebih jauh ke depan gitu. Mengenal sejarah kita itu bukan cuman sekedar kita tuh tahu apa yang terjadi back in September of whatever 19 whatever, tapi juga mengenal prestasi kita dulu sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara yang sekarang kita itu udah lupa bahwa kita dulu tuh ada. Karena aku inget ini dari Wiwi, so shout out to Abigail and Andovi. So I watched the clip from What Is Up Indonesia. Mereka ada podcast kalau nggak salah sama yang sejarawan bule itu namanya siapa? Peter Carey. Ya Pak Peter Carey, right? Kalau nggak salah itu dia deh. Terus ternyata di Indonesia itu pernah ada kita seorang ilmuwan, dia menang the Nobel, ada pokoknya adalah like a Nobel Prize and it's like for physics or biomedicine or something kayak gitu. Ya, pokoknya yang berprestasinya tuh yang gede banget kayak gitu loh. Dan di kolom komentar tuh orang pada kaget kayak, oh ada ya, pernah ya ada di Indonesia orang yang seberprestasi gitu. Apa prestasi Indonesia itu masuk ke the international stage. Dan pentingnya itu juga karena kalau kita tahu bahwa di sebelumnya itu we've done it before in the past, we can do it again. Setuju. China kemana? Kemarin ke Ningxia, itu dekat Inner Mongolia. Di situ daerah yang secara geografi gurun, benar-benar gurun, tandus, tapi mereka berhasil bisa dibilang kunci ngebangun mereka tuh ada dua. Satu, preservasi sama inovasi. Jadi bagaimana mereka pertama berusaha menjaga apa yang udah diwariskan sama mereka, kemudian jadiin itu sebagai inovasi. Nah kuncinya kulihat benar-benar di keterbukaan. Bagaimana mereka berusaha untuk bagaimana belajar juga di masa lalu tapi tidak berhenti di situ. Nah, kita perbedaannya, kita punya tadi sepakat bahwa sejarah yang luar biasa, budaya yang begitu beragam, dan salah satu kekuatan Indonesia menurutku kan ada di kebinekaannya ya, kebinekaan alamnya, tradisinya dan segala macam. Tapi akhirnya itu kayak benar-benar tidak bisa dimaksimalkan secara penuh karena kita masih kurang nih keterbukaannya gitu. Kayak kita masih menganggap bahwa ini udah sempurna gitu apa yang gue lakukan, sehingga nutup untuk pintu-pintu bagaimana kita misalnya melihat bagaimana bangsa lain ngebangun negaranya, sehingga kayak ya udah kita terjebak di ego sektoral masing-masing gitu. Menurutku ini akar satu penyakit yang bikin kebawahnya tuh mandek karena ego sektoral yang dimiliki oleh pengurus negara. Kenapa saya menghindari mengatakan pemerintah sekarang, karena ya mereka harusnya benar-benar mendengarkan kita gitu sebagai masyarakat. Dan ini menurutku salah satu hal penting tadi, mulai kembali ke akar tadi, mengenali potensi yang ada di dalam Indonesia itu sendiri. Karena kita baru bisa bicara mimpi kalau sebenarnya kita tahu tuh mau apa dan punya apa. Dua ini nih. Nah, hari ini jati diri kita sebagai bangsa perlahan tuh hilang. Oke, kita bilang kita negara archipelago.
kita bilang kita maritim, kita bilang kita agraris. Tapi kita nggak pernah sekalipun melihat sebuah komitmen untuk betul-betul membuat identitas itu dikerjakan secara kafah gitu, secara selesai, terutama di dalam kebijakan kita. Itu. Ataupun untuk mempreservasikan itu. Benar. Dan mirisnya kayak kemarin aku ke China, itu kayak aku diajak buat datang ke beberapa situs budayanya mereka, yang beberapa udah direvitalisasi, yang beberapa udah direnovasi dengan baik. Mereka tuh kalau nggak salah punya 3.800 lebih museum. Dan awalnya itu mungkin 2016 sampai 2015an gitu, mereka cuma kalau nggak salah cuma 1000-an deh. Dan secara cepat mereka menggandakan ya beberapa situs budayanya mereka. Setelah aku tanya orang yang ngajak kita keliling di sana, apa sih tujuannya presiden kalian gitu memperbanyak museum gitu. Bener-bener museumnya tuh kayak SPBU di sana. What is SPBU? Enggak. Ya, jadi kayak gas stations ya. Jadi kayak kesebar dan gratis, 90% gratis. Mereka bilang tujuannya adalah agar generasi mudanya enggak kecabut akarnya tentang kebanggaan mereka sebagai negara. Karena saya punya keyakinan bahwa kalau individu itu udah tuntas dengan dirinya, dia tahu potensinya, dia tahu mau ngapain, dia tahu memaksimalkan apa yang dia punya, dia akan bebas mau melakukan apapun. Dia mau ngomongin pertanian bisa, dia mau ngomongin AI bisa, sama halnya dengan negara. Kalau generasi mudanya itu sadar perannya sebagai putra-putri di daerah dan punya pengetahuan tentang wilayahnya, tahu bagaimana memaksimalkan dirinya sebagai generasi, ya negaranya juga pasti tuntas. Jadi mereka benar-benar secara serius membangun apa ya, aku bilang mungkin karakter nasional bangsanya lah. Jadi ya satu tadi bahwa preservasi dengan inovasi, tapi syaratnya tadi dengan openness, keterbukaan. Iya, kan tadi ini si Belajar itu bacot ya. Jadi tadi kita sebelum syuting sempat ngomongin ini kan, yang tadi yang si ujung-ujungnya Buzzer had this entire spiel. Ujung-ujungnya itu China and Indonesia, one of our cultural differences, China is culturally very centralized. Sedangkan Indonesia itu secara budaya itu kita sangat decentralized, dan gak heran juga kenapa kita akhirnya Indonesia is centralized in some things, tapi decentralized in other things. Healthcare decentralized, education itu decentralized. Yang sebenarnya itu yang paling harus desentralisasikan itu adalah pendidikan. Pendidikan bukan MBG. Nah, MBG pun juga tidak decentralized tahu. Kalau nggak salah military itu centralized banget. Tapi kayak ya bukan kayak aku mengatakan militer itu tidak penting, tapi maksudnya pendidikan tuh jauh lebih penting gitu loh, dan seharusnya desentralisasikan. Nah, Cina kuatnya itu apa? Balik lagi ke percakapannya kamu soal sejarah. Semua orang di Cina tuh mengerti sejarahnya mereka sendiri, diajarin sejarahnya mereka sendiri. Jadi ada cultural cohesionnya nih, cohesion in terms of the information that they know as well. Meskipun juga ya ada beberapa kontroversi lah, kayak misalnya kita baca revolusi kebudayaan, terus peristiwa Tiananmen dan segala macam. Yes, of course. Cuma ya apa yang bisa kita pelajari dari mereka adalah 3 generasi ini nyambung. Bahwa memang ada upaya untuk kayak bagaimana generasi senior, generasi yang di atas yang lagi mengurus negara, itu nyambung dengan generasi mudanya. Antara aspirasi, antara keinginan, sama ya gue mau jadi apa, dia tuntas menjawab itu. Nah, kita nggak nyambung. Perkara bendera Luffy aja kemarin kan ributnya minta ampun gitu, dianggap makar lah, dituduh apalah, itu kan artinya gap generasi ini nggak berusaha untuk dicari solusinya. Nah, masalah terbesar kita adalah 3 generasi hari ini tuh nggak pernah mau gitu berempati satu sama lain. Jadi tidak ada waktu untuk duduk kayak gini sama Indah, sama Buzzer, diskusi sehingga kayak kita mau kemana nih. Nah, bangsa kita dari dulu tuh udah dididik untuk bercakap dengan lintas generasi. Salah satu manifestasinya kan Rengas Dengklok. Meskipun ada banyak versi juga, kayak ada yang bilang bahwa oh ini sengaja dibuat ribut-ribut dan segala macam. Tapi semangat yang pingin aku bilang bahwa peristiwa Rengas Dengklok ini harus ada lagi. Di mana multi perspektif itu benar-betul dijadikan sebagai
tujuan gitu untuk menghasilkan satu kebijakan. Hari ini kan kita bisa lihat, solusinya untuk mengatasi stunting dan segala macam bikin MBG. Tapi beberapa bulan setelah MBG muncul masalah baru. Itu problem kita, Indah. Bahwa hari ini tidak ada upaya untuk menghadirkan satu solusi yang benar-benar merangkul semua perspektif. Bahwa kebijakan itu harus holistik, pemimpin itu juga harus harmonis dengan yang lain. Saya rasa mereka tahu gitu, tapi saya nggak tahu kepentingan mereka apa. Karena beberapa kita lihat sampai hari ini tuh kecenderungan solusi yang hari ini dihadirkan oleh negara kita tuh cenderung short termism. Jadi hanya solusi instan, jangka pendek, dan mungkin hanya untuk menutupi yang di permukaan aja, tapi tidak punya visi besar. Dan China punya itu. Bahkan ketika kita datang di salah satu desa kecil yang dia ubah dalam 5 tahun, yang awalnya desa termiskin, kabupaten termiskin, dia bangunin mapnya, peta jalannya, blueprintnya, sampai kemudian dia bilang, di tahun kedua, tahun ketiga kita gini. Jadi serapi itu ngebangun sebuah agenda. Nah, harus dituntut hari di MBG, blueprintnya kayak gimana sih? Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-5. Nah, jangan-jangan nggak ada. Sama halnya dengan pendidikan kita, nggak ada peta jalannya. Jadi bayangin sebuah negara yang nggak punya peta jalan. Karena ganti tokoh ganti lagi, ganti tokoh ganti kurikulum lagi. Itu problem besar. Oh iya ya, bukannya Correct me if I'm wrong ya. Balik lagi kalau soal pendidikan Indonesia lebih bagus kamu yang ngomong daripada aku belum, karena aku sekolah internasional dulu. Kurikulum Indonesia kan bukannya, ini kita udah bukan kurikulum merdeka lagi ya. Jadi kan waktu zamannya si Nadiem tuh kurikulum merdeka, ya kan? Sekarang beda. Tapi, nah ya itu namanya apa juga nggak tahu. Sebelum kurikulum merdeka ada kurikulum. Jadi maksudnya tuh yang aku tahu dari orang-orang itu kurikulum Indonesia itu benar apa tidak sering sekali ganti. Sampai guru-guru itu juga pada bingung kayak ini tuh kita ngajarinnya apa. Terus kan ada waktu acclimatization-nya kan. Maksudnya kan guru juga harus di briefing nih kurikulumnya ganti apa, dan itu kan makan waktu, makan uang. Gitu loh. Benar atau enggak sih itu? Benar ya. Oke. Terus aku tadi mau tanya, waktu kamu di Cina itu selain mereka sangat memahami sejarah, impresi kamu lain soal Cina itu apa? Yang menurut kamu tuh bisa nih kita tiru di Indonesia? Satu, kolektivitasnya sih, Jadi bagaimana mereka benar-benar budaya untuk bagaimana satu, kebersamaan mereka tuh menurutku kuat gitu. Dan bahkan kemarin kayak aku perhatikan bagaimana mereka saling bantu dalam belajar, itu nyata. Apakah menurut kamu kita enggak kolektivis juga sebagai masyarakat? Soalnya kan kita bukannya salah satu filosofi kita itu gotong royong ya? Akhir-akhir ini kayak kita lihat gotong royong enggak kita. Dan itu jadi bahan refleksi kayak misalnya leluhur kita memang kayak udah ngewarisin kita misalnya melalui Pancasila gitu. Dan menurutku gotong royong itu salah satu perasaan dari Pancasila sebenarnya. Dan aku belajar ketika ke negara lain yang kuanggap kayaknya negara ini beda banget ya sama kita, tapi justru mereka yang paling bisa ngejaga kolektivitas itu. Ketika misalnya bagaimana betul-betul menunjukkan kebersamaan yang menurutku nyata, gak dibuat-buat. Kayak kemarin aku di Pingliangsen, kayak tadi aku ceritain, dan di sana kayak aku ngelihat, memperhatikan di ruang publik bahwa orang tua, kakeknya, cucunya, anak-anaknya itu secara bersama itu bisa duduk bareng dan bisa merumuskan mungkin untuk bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik tuh kan kalau kita ngumpul bareng ya. Kalau misalnya kita hanya terjebak di kamar-kamar kita sendiri aja nih, bilik-bilik kamar kita sendiri, ya yang ada kita akan merasa terputus dengan orang lain, terus akhirnya nggak nyambung. Jadi menurutku rasa itu yang harus kita bangkitin lagi. Rasa untuk tadi berkumpul, berbincang lagi, dan itu yang menurutku salah satu syarat yang harus penting banget dimiliki generasi muda hari ini.
if I were to put myself in the position of a lot of listeners tuning into this right now, banyak orang mempunyai impresi Indonesia juga kayak gitu. Kalau kamu pergi ke pelosok-pelosok, desa-desa kayak gitu. Jadi maksudnya, apakah menurut kamu setelah kamu melihat Cina, beda kolektivismenya Cina sama Indonesia? Lebih ke karena sekarang aku tinggal di Jakarta ya. Jadi akhirnya nggak melihat itu. Meskipun ya kalau ditanya apakah desa di daerah-daerah lain yang hari ini hampir aku datangi, ya unsur itu ada, tapi ini misalnya yang bikin kita tuh makin berjarak dan tidak lagi kembali melihat itu. Nah, maksud aku adalah bagaimana kita juga harus bercermin tentang bagaimana sih kita misalnya mendefinisikan kebahagiaan kita sendiri. Nah, karena bagiku pribadi, pertama ya mimpi kebahagiaan itu benar-benar harus nyambung gitu. Karena bahagia kita kan beda gitu dengan Cina. Kolektivitas dia mungkin beda. Terus bagaimana mereka memandang prestasi pasti juga beda. Kesuksesan juga gitu. Jadi kita harus berani pertama jujur buat ngedefinisiin gimana sih bahagia versi Indonesia gitu. Nah, kalau menurut Indah, bahagia versi kamu apa sih sebagai orang Indonesia? Definisi aku bahagia. My definition of happiness. Pertanyaan reflektif yang bagus juga. Aku nggak sempat pikir what is my definition of happiness. Purpose is one. A sense of purpose. I am here not exactly for a reason, but this is what I am good at. I have innate skills, characteristics, and proclivities about me that is of good contribution to my community. Itu satu, purpose, di mana aku dapat menjadi seseorang yang berkontribusi positif kepada orang lain. Purpose dan juga social life sebenarnya. Social life, dan itu bukan dalam arti wah Indah banyak banget teman-temannya sering dugem gitu ya, enggak lah. You know this, you were pointing to your phone just now as well. This has really done so much damage to our generation, and it has made us forget that at the end of the day, no matter our technological advancements, we are social creatures. Kita tuh nggak bisa sepanjang hari seumur hidup kita tuh aku cuma tetokan sama si Rian lewat WA aja udah gitu terus like I feel fulfilled. Nggak harus kita tuh bertemuan. Beneran kita tuh harus punya space, like literal physical space. Kita bisa bergabung, kita bisa berdialog, kita bisa literally breathe the same air in the same room kayak gitu, like having a social network that is supportive. Dan kebahagiaan itu tuh jarang terdengar menurutku di bangsa-bangsa lain, tentang bagaimana tadi kita punya kepekaan sosial yang tinggi kan. Terus bagaimana akhirnya tadi akan kuceritakan nyambung kenapa kita bicara Indonesian Dreams, terus happiness juga karena kunci penting untuk bahagia menurutku mengenal diri sendiri. Dan sebuah negara kalau dia terjebak dalam ini juga akan kutarik di individu, kayak aku ngeibaratin tuh ada real self dengan ideal self, tapi kadang kita terjebak fake self gitu. Pengen jadi orang lain, pengen fake jadi Cina, pengen jadi Amerika, sehingga ya kita nggak punya roots yang kuat gitu sebagai negara dan bahkan sebagai anak muda juga. Kayak kita pendulum ketarik-tarik gitu. Yang sebenarnya nggak apa-apa juga. Misalnya gini, nggak ada salahnya Indonesia itu belajar dari budaya lain. Nggak salah. Maksudnya kita lihatlah, oh China bagusnya ini nih, kayaknya kita juga bisa sama nih. Oh Amerika bagusnya gini, kita juga bisa sama nih. Kan tadi si Belajar kita lagi ngobrol itu dia ngomongin Indonesia lacks a blueprint. We don't have the Indonesian blueprint. Oh dia ngomong gitu juga tadi ya. Ya kan dia ngomong like we're lacking an Indonesian blueprint. He's still there by the way. Does not leave me alone. We need an Indonesian blueprint. Gak ada salahnya kita membangun blueprint itu terinspirasi dari budaya lain. Karena sebenarnya what is the true Indonesian identity? Kalau dipikir-pikir. Itu masih jadi ya perdebatan. Cuma kita harus berani bilang bahwa Indonesia tuh gini. Saya bahagia karena gini. Jadi kita mesti gini. Nah itu yang harus benar-benar dirumuskan. Nah akan nyambung bahagia tadi kita kenal diri sendiri. Pertama kita harus benar-benar ngerti bahwa Indonesia tuh, aku ngutip Bung Hatta bahwa akan hanya bisa menyala kalau lilin-lilin yang di daerah ini dijaga.
Meskipun akan terpantik oleh obor yang ada di Jakarta, tapi Yeah. bukan itu yang bikin Indonesia akan terang. Dan ini yang bikin kita beda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita mesti secara radikal punya peta jalan, memprioritaskan teman-teman yang ada di daerah. Secara spesifik, mulai dari memberikan pendidikan yang adil dan merata. Cukup itu aja. Mimpiku tentang Indonesia sederhana. Tapi meskipun ya paling tidak sederhana. It is sederhana it's sederhana in terms of theory, but in practice it's very hard to achieve. Yeah. Tapi sederhana kan, kayak ngelihat anak-anak misalnya di Baru, di desa, itu dapetin buku sama dengan di Jakarta. Atau bahkan guru deh yang punya kemampuan yang ya secara kognitif sama, punya empati yang tinggi sama. Dari situ dulu, dari ke guru dulu deh. Baru kemudian kayak aku percaya bahwa kita baru bisa ngomongin Indonesian Dreams kalau tidak ada satupun di daerah di Indonesia itu nggak ditinggalin. Aku punya pertanyaan nih. Mumpung ini kan diskusi ya, ini sifatnya kita engaging in perspective taking. Klarifikasi dulu biar aku nggak jadi orang brengsek. Aku kalau memanggil orang wong deso itu nggak kurang ajar kan? Enggak juga sih. Enggak kan? Enggak. Kamu wong deso tak? Ya dari desa. Wong deso kan kamu? Nah gini, ini menarik karena aku sebagai orang kota, aku kan pasti perspektifnya sangat beda ya. Yeah. Pertanyaan aku itu simpel, kalian tuh mau desoknya kalian itu suatu hari nggak jadi deso lagi deh, kita modernisasi. Yeah. Jadi kota besar gitu, atau like we have nice things, nice facilities kayak gitu. Is that something you guys dream of? Enggak. Karena ya balik lagi kan, setiap daerah tuh pertama tadi kalau bahagia benar-benar dia tahu gitu bagaimana memaksimalkan potensi di sana gitu. Dan menurutku sepakat sama Bung Atta bahwa ya kita nggak bisa industri penuh, industri total gitu. Tapi yang pengen aku tunjukin dan berusaha untuk menunjukkan bahwa petanya ada dan ada contohnya. Balik lagi kita ngomongin Cina tadi. Cina kalau nggak salah 2012, kalau nggak 2012 presidensi udah benar-benar punya peta jalan untuk bagaimana menciptakan yang dia sebut masyarakat yang xiaokang. Kalau nggak salah ya, dia tuh benar-benar hanya ingin fokus untuk menciptakan kesejahteraan dasar. Bagaimana tidak berbicara tentang masyarakatnya kaya, tapi cukup. That word, cukup. Nah, kita nih di beberapa daerah jauh dari kata cukup, Indah. Kurang justru. Ya kita belum bicara daerah 3T, daerahku aja yang 2 jam dari Makassar. Desanya tuh masih ada yang belum dialiri internet, ya listrik juga masih ada yang belum nyampe. Water maybe. Gak tahu ya kalau generasi muda yang lain pengen desanya jadi modern kayak gimana, tapi bagiku adalah kesejahteraan dasar aja tuh kalian penuhi, spesifiknya pendidikan dan kesehatan cukup, yang adil dan merata. Karena itu syarat baru kita bisa ngomongin mimpi kita tuh sebagai anak Indonesia. Karena kalau kesejahteraan aja tidak tercukupi, gimana bisa kita bermimpi tinggi? Cina kan gitu juga. Kalau misalnya main ke desanya, salah satunya kemarin gue di Ningxia, jauh lah dari Beijing, Shanghai dan beberapa tempat-tempat modern. Tapi cukup. Kita mau pakai transportasi umum ada, kita pengen jalan ke universitasnya ada, terus fasilitas-fasilitas publiknya bagus, kayak taman-tamannya tertata, itu tuh cukup. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata ini, this is what I wanted to say. Fasilitasnya itu tidak usah mewah, gak usah mega, gak usah apa. Is it dignifying? Dignifying, okay. Is it dignifying? Do I have mungkin sekolahnya ini bukan sekolah kayak JIS, bukan sekolah yang sangat like technologically advanced tapi kamu masuk ke ini sekolah aku nih. Bangga nggak kamu kasih lihat orang, ini sekolah aku nih. Yeah. Ini atapnya roboh nggak, bocor nggak? Floor tilesnya ada yang crack gak, itu dignifying gitu loh. Merasa kamu tuh, aku bisa ke sekolah yang membuat aku merasa aku tuh what's dignify in Indonesian? Pantasan atau kepantasan, yes, thank you, kepantasan gitu. Dan mereka berani bilang satu hal yang gak gue suka tentang narasi generasi emas, Indonesia emas, karena
pertama beban yang mereka berikan tuh besar, ekspektasi besar, tapi mereka tidak melihat gitu bagaimana kita bisa bermimpi jadi emas. Dan aku yakin, dan ini selalu aku ulang-ulang bahwa generasi emas itu udah lahir kok. Dia ada di Aceh, dia ada di pelosok Ambon, dia ada di timur, di Maluku Utara. Mereka udah lahir. Mereka udah bahkan mencari cara bergeliat dengan berusaha, berkutat dengan struggle-nya mereka, kesulitannya mereka untuk belajar, mencari perpustakaan, searching dengan kuota yang terbatas. Mereka belajar dan akan muncul generasi emas itu. Tapi kita merasa sakit hati kalau udah berjuang sendiri, tapi tidak diberikan semacam jembatan untuk bisa ya lebih nyampe lah ke tujuan kita yang sebenarnya. Dan orang, ini mungkin salah satu profesi yang penting untuk bisa memantik ini semua, terutama di daerah, adalah guru-guru, Indah. Jadi dreamsku paling penting ya, ini bukan dream sih, tapi harus kewajiban utama untuk bagaimana pengurus negara kita ini berani investasi lebih besar ke guru. Investasi besar gitu, ya gaji mereka sampai puluhan juta bahkan belasan juta. Cukupi mereka, berikan kesejahteraan yang nyata gitu, tidak betul-betul dipikirkan lagi dengan urusan-urusan yang lain, tapi fokus untuk mendidik generasi selanjutnya. Karena kalau enggak, ya akan sulit kita take off gitu. Bahkan kita udah kesalip tuh sama Vietnam yang udah fokus di ngasih guru tunjangan yang besar. Kalian bisa cek di Asia Tenggara ya, kita peringkat berapa gitu apresiasinya terhadap guru. Kenapa guru? Yang paling struktural ya guru gitu. Kepala sekolah bisa diganti, kurikulum bisa diganti, tapi guru enggak. Dan guru tuh nge-handle 40 ya 20 orang dalam satu kelas. Ya bayangin ketika dia nanti kuliah, ya sama halnya dengan dosen. Kita punya lulusan tuh tiap tahun 1,9 juta per tahun lulusan kampus kita. Masa dari lulusan itu 1,9 juta itu gak ada yang benar-benar bisa tadi menghadirkan apapun yang mungkin bisa kita bilang punya mimpi gitu, yang benar-benar ya bisa bikin mereka bahagia. Jadi menurutku paling penting kita harus fokus untuk menciptakan pendidikan yang adil, merata untuk semua dimanapun wilayah itu. Karena kalau misalnya teman-teman baca bukunya Thomas Piketty, judulnya The Inequality of Economy, dia bilang ada 2 syarat sebenarnya untuk bagaimana kita bisa memperkecil jarak ketimpangan ekonomi. Masalah dasar kita kan ketimpangan ya, sosial, pendapatan, semuanya. Dan nanti akan nyambung dengan kenapa muncul hari ini gejolak 17+8, terus demo yang kemarin di Nepal, Maroko. Itu menurutku ada irisannya dengan satu, demografi yang lagi naik, anak mudanya lagi tumbuh, tapi kesenjangannya makin jauh. Nah, 2 syaratnya pertama adalah redistribusi pajak. Jadi benar-benar tuh bagaimana pajak progresif. Nah, itu satu. Terus yang kedua adalah tadi bagaimana memastikan pendidikan yang adil, setara untuk semua. Ya minimal tercukupi secara fisik, secara mental. Fisik mental nih penting. Bayangin kalau fisik aja rusak, sekolah rusak, kursi keropos, meja ambruk, bagaimana mau bermimpi? Nah, lebih parahnya, hari ini udah mulai ditinggalin mental. Udah gak ada lagi anak muda yang hari ini tuh punya mental untuk tadi kayak misalnya, wah gue pengen bermimpi tinggi. Gue pengen apa? Karena tadi secara fisik, secara mental juga udah dibatasin, ditambah penyakitnya ada di sini gitu, di sosmed, di internet, yang bikin kita akhirnya ya selalu ngebandingin diri kita dengan orang lain. Jadi akhirnya ya udah benar-benar parah kalau intervensinya gak sampai ke sana. Dan terakhir mungkin aku bisa tutup sebelum kamu nyambut. Ya ini bukan cuma teori aja gitu kayak nyampein kalau kesah. Dengan permasalahan ini ya aku bikin namanya Sekolah Tanah Air. Kita ada di 2 sekolah sekarang berdiri, meskipun baru beberapa bulan, tapi itu aku udah jejaring lewat distrik berisik yang aku bangun lewat komunitas. Ya kita berusaha untuk ngasih pendidikan yang adil, merata, lewat tanggung jawab masyarakat di desa. Sekolah Tanah Air tuh nama sekolah yang nama sekolah yang aku bikin. Sekolah Tanah Air. Jadi kita bangun ekosistem antara desa, pengurus desa, orang tua, guru dan anak untuk sama-sama kita gotong royong bangun sekolah yang layak dan ekosistem yang sustainable buat nyiptain lapangan pekerjaan untuk anak-anak di masyarakat agar dia tidak dikit-dikit pengen ke kota. Susah tak awalnya kamu mau membangun sekolah ini kan
aturan-aturan dari pemerintah segala kayak gitu. Kamu ada berurusan sama pemerintah nggak soal ini? Pernah. Dan Di permasalahan nggak? syukurnya enggak ya, karena aku udah mengantisipasi itu sih. Syaratnya adalah susah tuh. Kalau kita gedor-gedor pintu pemerintah itu susah banget, lama. Ya aku mau nyebutnya birokrasi yang susah kan. jadi salah satu cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan, manfaatin lagi-lagi ini sebagai senjata, Yup. viralin. The only good thing about social media, especially in this country where if you want shit done, make it go viral. Ya. Make it go viral. Dan itu yang kita lakukan kemarin lewat nyebutnya mungkin aktivisme jangka pendek ya, kayak kita viralin sekolah yang secara fisik tuh hancur sampai kemudian dibangun ulang sehingga negara ini tuh bisa ya udah ngelihat ke sana. Karena bagiku negara itu ibarat ternak raksasa gitu yang besar, geraknya lambat. Jadi agak bisa lari dikit, kita mesti gelitik dia atau kita cambuk gitu sekalian. Oke. Sekolah Tanah Air. Oke. Dan No, go ahead. Dan nyambung tadi yang di awal aku ceritain bahwa di Sekolah Tanah Air kita pengen anak-anak di baru tadi salah satu sekolah yang kita coba bangun ekosistem sama di Buleleng di Bali, biar mereka tadi gak kecabut sama akarnya. Mereka tahu apa sih yang tumbuh di tanahku tuh. Karena kan kita pertama ya nggak punya modal besar untuk bagaimana ya mengaktifasi di sana, tapi kita punya satu keyakinan penting bahwa kalau kebanggaan itu udah ada, maka kesadaran itu akan betul-betul pelan-pelan akan tumbuh. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, cinta tuh juga akan tumbuh. Nah dari cinta ya saya rasa kita bisa menyelesaikan apapun. Nah dari upaya itu aku pengen anak-anak di sekolah, anak-anak di daerah itu benar-benar nggak cuma belajar tentang ya apapun yang hari ini diajarin, tapi lebih belajar mengenal dirinya sendiri dan juga ya lingkungan sekitarnya mereka. Oke. Yang satu poin aku tadi, I wanna bandwagon off of you said because just now you mentioned taxes. This is gonna get interesting. Gini, aku kalau soal ngomongin pajak, sebelum ngomongin pajak dalam arti kita memajak, boleh nggak kita ngomongin tax transparency dulu? Boleh nggak kita ngomongin tax transparency gini dulu? Kayak gini nih, aku mau ini sebuah penjelasan dari aku juga karena aku nggak mau orang itu mengatakan bahwa oh ya si Indah karena dia pro kapitalis dan dia itu apa she doesn't want taxes bla 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 kayak gitu. Aku tuh sebenarnya in theory aku tuh enggak against taxes. Of course I want some of my money to go towards public parks that I can enjoy, free medical care that I can enjoy, atau social welfare. Masalahnya aku dengan pajak di Indonesia itu tidak transparan. Syaratnya buat Indonesia, I don't mind you taking a portion of my money to distribute it towards social welfare infrastructure apa gitu. Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku cuma mau transparansinya doang. Dan ya sebelum kalian menuntut kita untuk uang pajaknya kita, kasih kita bukti dulu nih uangnya kemana. Masalahnya kan ya artinya nggak bisa tuh kalau masalah ini selesai sama satu generasi aja tadi. Kalau misalnya ya mereka berbenah, tapi masyarakat misalnya yang harus punya kesadaran, misalnya kayak Indah punya kemauan, tapi ngelihat pengurus negara kayak gini, kesadarannya pasti udah hilang juga kan. Artinya ngebangun peradaban yang betul-betul yang kita inginkan bareng-bareng, butuh percakapan yang lebih sering, yang lebih intens, dan betul-betul ya kita harus sepakatin bahwa jangan sampai orang-orang yang hari ini mengisi sebagai pengurus negara itu orang-orang yang terpilih itu orang-orang yang nggak kompeten. Karena aku ya beberapa kali berkata juga bahwa ya inkompetensi hari ini tuh ya lebih banyak sebenarnya membunuh banyak orang gitu. Yes. Kebijakan yang keliru, tanpa dasar, tanpa riset. Ya contohnya apa yang hari ini kita dipertontonkan lah, yaitu kan buah dari sebuah pohon yang jangan-jangan dipaksa ditanam di tanah yang gersang. Jadi ya kita mesti tebang pohonnya, terus lagi-lagi tadi berangkat dari tesisku di awal, kuatin akarnya, karena ya tanpa akar yang kuat, tanpa akar nih bisa kita ibaratin di situ ada integritas, di situ ada pemimpin yang berempati dan tentu peduli dengan ya tidak hanya jangka pendek aja tapi secara jangka panjang, karena
Saya selalu aku percaya bahwa generasi bahkan kita hari ini tuh tidak diwariskan sebenarnya lewat orang tua kita, tapi kita meminjam dari cucu-cucu kita gitu. Ya artinya kita harus lebih fokus untuk menata jalan yang benar-benar adil untuk generasi selanjutnya. Kalau semua pengurus negara, pemimpin kita, saya nggak punya kesadaran ke sana. Hari ini kan kita surplus politisi tapi defisit negarawan. Itu fakta yang pertama. Tapi yang ingin aku tekankan bahwa bisa nggak kalian jadi wakil generasi, bukan jadi wakil partai, wakil rakyat, tapi wakil generasi. Kalau pengurus negara itu menjadi wakil generasi, ya dia akan memikirkan generasinya dan dia akan memikirkan juga generasi selanjutnya. Bayangin kalau semua kita di sini tuh bercita-cita jadi leluhur yang baik. Kita ingin dikenang dengan baik, kita membesarkan diri kita dengan baik, tidak dengan korupsi, tidak dengan kesewelengan dan apapun yang bisa menyebabkan kerugian secara struktural gitu. Karena ini balik lagi ke percakapan awal kita soal berpikir jangka panjang. Ya, kalau di bukunya, sorry kupotong, Ariwalah, dia nyebutnya the long path thinking. Jadi pikiran yang memastikan gitu bahwa kita merasakan apa yang generasi leluhur rasakan dan juga memikirkan generasi selanjutnya. Yeah. Well, and at the core of that too, it's two things. Number one, it's long term. My nail came off. Number one, nggak ini copot. Nggak penting banget, bodoh banget. Sorry. Nomor satu, it's two things. Number one, it's long term thinking. Number two, it's gimana ya ngomongnya? Not necessarily, it's not collectivist thinking, but it's more so the ability to think not just long term, but past your own self. I think the modern age that we live in, especially exacerbated by this and social media, and how social media is very myopic. Myopic itu berarti apa? Scope lensanya kamu itu kecil banget gitu. Iya. Social media bikin kita horizontal aja mikirnya kan? Iya, enggak, pikirnya itu cuma ke kita doang gitu. Iya, pikirnya tuh cuma myopic banget lensnya kita itu cuma kita doang gitu. Secara harafiah kita itu apalagi kayaknya ini lebih prevalent sekarang di zaman modern, kita itu pikir kita itu beneran center of our own world, center of the universe, the world revolves around us, it starts with us, it ends with us kayak gitu. Tidak punya there's no broader understanding of how not just that we are a part of a collective, but also it doesn't start with us. There are people that come before us. We will die, and then there will be people that come after us. Jadi bukan collectivist thinking, maksudnya aku memikirkan Rian, memikirkan Tito, memikirkan my community, bukan cuma itu. Maksudnya nanti kalau aku ke depannya mungkin aku punya anak, meskipun bukan biologis aku nanti mau adopsi, ya itu anaknya aku, dia mewariskan dunia yang aku meninggalkan buat dia, bukan cuma hartanya aku doang, bukan cuma rumahnya aku doang, dunia yang aku berkontribusi ini, dia mewariskan semua itu. Nah, kebanyakan kan hari ini pengurus negara kita yang memikirkan generasinya juga ke depan, tapi generasi anak-anaknya aja. Mereka keluarga mereka toh. Iya, emang. Tapi juga Indonesia itu secara bukan cuman pemerintahnya kita juga ya. We as a culture we struggle with long term thinking loh. Long term thinking karena balik lagi kamu tadi ngomongin MBG. Kita udah tahu mereka itu nggak berpikir long term sama dengan program MBG ini, sertifikat health-nya aja nggak diurusin. Mereka kayaknya mikir jangka panjang juga, tapi balik lagi nggak multi perspektif tadi, Indah. Oke, jangka panjangnya kalau misalnya didengar, oh ini ketika ada MBG, anak-anak yang tumbuh nanti tercukupi gizinya, terus angka stunting akan turun. Ya, perspektifnya itu satu. Tapi gimana gitu? Misalnya perspektif tentang dapur, perspektif tentang geografi di daerahnya dan lain-lain. Jadi benar-benar perlu keterbukaan pertama antara eksekutor masing-masing biar ngobrol gitu, bercakap gitu, jangan mengedepankan ego sektoralnya masing-masing bahwa oh saya yang paling bisa mengerjakan ini. Itu kan problem kita, merasa bisa sehingga akhirnya ya
jadi kayak gini. Jadi ego yang selalu didahulukan tanpa berusaha menghadirkan percakapan, empati, dan itu yang kita butuhin. Kita defisit, kurang banget di situ. Mimpi aku adalah versi pemerintahan Indonesia yang punya komunikasi yang efektif. Ya. Dan bukan cuma komunikasi antara mereka sendiri sebagai pemerintah, maksudnya dari menteri ke menteri ke apa kayak gitu, tapi apalagi communication between the government and the constituents sama rakyat. Ruang terbuka, enak banget kalau misalnya ada ruangan terbuka. Enak banget misalnya kalau apa pemerintah mungkin every once in a while they host a meet and greet at a cafe and then we can talk to them and beneran kayak berdiskusi bareng kayak gitu. Karena itu balik lagi apa yang kamu bilang, kurang with MBG, kurang perspektifnya kan. Ya coba kalau misalnya kita itu diberikan ruangan fisik untuk bisa menukar perspektif gitu. Iya bener, karena kalau ini nggak didengerin ujung-ujungnya akan meledak gitu. Kayak ya mungkin salah satu pengkaji beberapa teori revolusi yang aku sebut Jack Goldstone, dia neliti tentang bagaimana beberapa revolusi-revolusi di dunia itu terjadi. Pertama yang ngelihat hari ini, satu karena angka pertama tuh demografi kita lagi berubah ya. Ada perubahan demografi di mana anak mudanya makin banyak tapi tidak terserap dalam lapangan pekerjaan. Sehingga ya jurangnya makin melebar, bikin mereka mikir ya gue harus ngapain, apa yang harus gue kerjain, dan disitulah efeknya juga generasi-generasi yang nggak ngapa-ngapain ini akhirnya ya merusak, judol lah, ngejarah lah, dan bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak gitu. Nah ini terjadi karena tadi bahwa selalu dipinggirkan gitu, ada political exclusion gitu, bahwa anak muda nggak lagi dilibatkan dalam posisi-posisi penting. Dan di situ yang dapat posisi ya karena mereka punya kedekatan, mereka punya uang. Karena memang ya lagi-lagi ya politik kita kan masih tersandra gitu sama mekanisme transaksional ya. Jadi kalau nggak transaksi ya mungkin kita akan susah jalannya. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan hari ini adalah bagaimana pelan-pelan bikin tatanan baru. Udah nggak ada lagi cara lain. Kita tadi berharap bahwa akan ada revolusi besar-besaran, bagaimana kita ngerubah lewat reformasi dan segala macam. Tapi menurutku harus satu-satu semuanya tadi merumuskan mimpinya apa, baru kita bisa duduk bareng mimpi Indonesia tuh apa. Karena balik lagi, kalau ngutip Gramsci ya, dia bilang bahwa ya satu fakta krisis yang hari ini terjadi bahwa the old is dying gitu, yang tua tuh udah sekarat, udah layu, tapi yang muda-muda ini juga belum tumbuh, belum lahir. Jadi ada fenomena namanya interregnum, di mana ya yang tua ini udah sekarat, nunggu roboh gitu, tapi yang muda ini belum cukup mekar, belum ini. Jadi yang mesti kita lakukan adalah bagaimana nyiptain tatanan baru itu lewat gerakan-gerakannya kita, lewat gerakannya Indah, Belajar, gerakan gua, atau mungkin dengan kapasitas-kapasitas kita yang bukan sedikit, tapi lebih banyak empati ke generasi-generasi yang senior dan juga generasi yang di bawah nih. Jadi ya tesisnya ya kita butuh transgenerational empathy. Empati lintas generasi. Nggak usah transgenerational. Pertanyaannya menjadi bagaimana sih how do we teach empathy? How do we foster empathy? Wah, itu aja udah kayak that's like 72 hours of just like how do you foster empathy? Kayak sadar bahwa saya ini manusia, lahir di Indonesia. Jadi ya udah, gue nggak pengen fokus di diri gue aja, tapi gue terlibat dalam sebuah ekosistem yang disebut sebagai masyarakat yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena kalau kita udah merasa tidak punya tanggung jawab sebagai masyarakat, ya kita nggak akan melihat satu sama lain, melihat tetangga, melihat mungkin hari ini kita masih sebagai satu negara yang belum adil merata. Jadi nggak ada cara lain selain ya udah tindakan gotong royong, apa yang bisa kita lakukan, bersuara lewat
platform kita sekecil apapun itu udah impact-nya udah gede banget. Jadi jangan merasa bahwa ya saya nggak punya apa-apa, saya nggak peka dengan politik atau misalnya nggak suka ngomongin politik, ya udah teman-teman bisa berkontribusi lewat field atau bidangnya masing-masing. Dan kurasa kita perang kan nggak semua harus jadi jenderal, nggak semua harus jadi ahli strategi. Ya manfaatkan dan latih, temukan senjata apa yang lu bisa lakukan untuk sama-sama kita beresin permasalahan-permasalahan yang di depan. Itu sih. Kamu kalau masuk pemerintahan, program atau inisiatif pertama kamu tuh apa? What would you do? What was like the first thing that you're gonna do? Pertama, pengen bangkitin lagi nasional karakter kita. Caranya, spesifiknya? Pertama, aku pengen investasi di pendidikan. Jadi bagaimana akhirnya bikin semua generasi ini tuh kembali bangga tadi. Dengan bagaimana kita nunjukin bahwa ya kita tuh punya kekayaan. Jadi ya kita sendiri yang harus jaga itu dengan cara yang kontekstual. Jadi aku pengen mulai dari bagaimana pendidikan ini benar-benar dijadikan sebagai senjata yang paling ampuh untuk ngerubah satu masyarakat kecil di desa gitu. Bahwa bagaimana memanfaatkan misalnya lahan mereka yang ditanami dengan banyak sekali varietas pertanian apapun yang bisa diolah menjadi bahan-bahan yang tidak hanya jadi bahan jadi kayak gitu-gitu dan segala macam. Jadi aku mulai dari bagaimana menciptakan kesadaran tinggi tentang pengetahuan bahwa ya saya nih orang sini, jadi saya mesti punya pengetahuan ini dan punya kebanggaan terhadap itu. Jadi aku mulai dari pendidikan yang benar-benar kontekstual. Suntik dana ke pendidikan ya? Itu yang paling besar sih menurutku. Hari ini ya dana pendidikan kan besar, tapi klaimnya kan ya anggaran pendidikan kita katanya tinggi, tapi ya sejauh mana itu benar-benar efisien gitu, nyampe. Dan bahkan ya tadi bahkan dana MBG kan dari situ juga. Dan kebanyakan ya itu cuma beredar di pusat, nggak nyampe di beberapa daerah misalnya. Nah, jadi ya itu yang pertama kalau di pendidikan nggak ada lagi gitu. Dan benar-benar harus ya direvolusi total lah, karena kayak ya sedih banget kayak total kalau nggak salah juga ya dosen kita tuh di Indonesia ada 300.000. So jumlah kampus kita 4.000. Nah, Cina, Amerika, India ya kisaran 3.000 aja tuh, 3.000 kampus. Dosennya jutaan, ada yang 1,9 juta, ada yang berjuta-juta. Nah, artinya dari situ aja kayak kita bisa lihat kampus kita banyak, sekolah kita jangan-jangan juga banyak, menghasilkan talenta yang begitu banyak, tapi nggak punya tidak dikelola soul, gitu, nggak punya jiwa. Jadi ya mungkin balik ya seperti katanya Bung Karno bahwa ya kemerdekaan itu bukan hanya yang kita hari ini perjuangkan, tapi juga merevolusi, memerdekakan jiwa. Nah, aku pengen mulai dari memerdekakan jiwa-jiwa tadi, jiwa yang masih merasa inlander, masih merasa rendah diri karena dia dari desa, dia dari kampung. Jadi pengen mantik itu secara total gitu, bahwa ya gue meskipun jauh dari Jakarta, jauh dari kota-kota besar, ya gue sama kayak kalian, gue sama Rian. Jadi ya gue pede nih bikin podcast kayak gini, atau melakukan inisiasi yang lebih sesuai dengan potensinya mereka. Nah, aku pengen mulai dari situ, merapikan itu, karena ya satu-satunya yang bisa merubah tadi ya cuma pendidikan sih. Ya. Salah satu mimpi terbesar aku untuk Indonesia itu juga berhubungan dengan pendidikan. Punyaku lebih khusus. Dan kayaknya waktu itu waktu pas lagi filming IBB kita ngomongin ini. Apa tadi kamu bilang berangan-angan? Ya, aku kadang-kadang itu berangan-angan aku jadi gubernur Jakarta gitu. Dan ada beberapa kayak, like if I were governor of Jakarta, I think like, I would do this. Salah satu priority-nya aku itu kalau aku dalam posisi of government power, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Make what is it? Make Indonesia speak English. Yeah, make Indonesia speak English. Make
Let's shh. Shush. Me say make Indonesia speak English again. Dan salah satu cara nih, poinnya aku adalah untuk mewujudkan sebuah mimpi yang besar seperti Indonesia, make Indonesia speak English. Sebenarnya cara-caranya itu tidak harus yang selalu yang sangat bombastis dan yang gede dan mengeluarkan segitu banyak dana anggaran. Bisa melalui hal-hal yang simple kecil tapi in the long run itu berdampak banget. Aku lihat di banyak negara-negara di luar instruksi bahasa Inggris itu di mana-mana, sedangkan di Indonesia nggak ada. Mulai dari situ. Udah deh, sesimpel itu aja. Aku punya visi di mana Indonesia itu suatu hari menjadi negara yang dui bahasa. Dan sebenarnya relating back again to what you said, dulu Indonesia itu banyak banget loh yang polyglot. Siapa tuh namanya, who's that polyglot, the one who was raised in Agus Salim. Syahrir juga. Ya Syahrir as well. Like kita tuh dulu banyak banget orang-orang Indonesia yang menguasai bukan cuma bahasa Indonesia standar. Kalau bahasa daerah ya itu sih aku nggak tahu ya, tapi bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kayak itu tuh dulu bukan hal yang rare. Gitu loh. Dan kita itu bisa kembali lagi ke versi Indonesia, versi orang-orang Indonesia yang multilingual. Dan iya, cara-caranya pasti banyak, education like teach English in schools whatever, tapi kalau mau yang simple deh, yang gampang, kalau pemerintah misalnya ada orang pemerintah nih lagi nonton mau menerapkan ini, silakan banyakin lah multilingual instructions di Indonesia. Dan satu hal juga, kenapa enggak television, kan orang masih nonton TV ya, our local channels kayak gitu ada English subtitles. Sesederhana itu. Dan ya pasti akan mengeluarkan duit, like you're gonna need budget for that, but it's not MBG triliunan budget gitu loh. You know, it's something simple, it's something that's feasible. Dan ya setuju. Dan bahkan kalau misalnya Indah perhatikan apa yang hari ini terjadi itu kan sebenarnya juga terjadi di masa lalu gitu. Kayak contoh yang kamu ceritakan tadi udah ada contohnya. Dan kita bisa sebenarnya memfokuskan ke sana. Makanya kayak aku juga berdiskusi sama beberapa peneliti, salah satunya Pak Dr. Muhammad Faisal di Youth Lab. Dia tuh neliti tentang bagaimana hari ini tuh generasi kita nih sedang mengulang apa ya nyebutnya, archetype generasi-generasi pendahulu. Jadi udah berputar gitu siklus generasi yang dulu fenomenanya sama, ceritanya juga hampir-hampir mirip. Kayak di eranya Bung Karno dulu kan tuh kalau nggak salah di 1918 ada flu Spanyol. Terus industri juga baru revolusi juga, masuk misalnya mesin uap, terus komunikasi juga kayak surat kabar dan lain-lain. Jadi fenomena-fenomena kritis itu katanya Neil Howe ngebentuk salah satu archetype yang ngulang lagi. Dan tadi hari ini kan kita bisa ngelihat Indah dengan kemampuan linguistik atau bahasanya, buzzer. Ya jangan-jangan bisa jadi ya udah tinggal nyerap sari-sarinya apa yang dilakukan sama mungkin Syahrir atau siapa yang mungkin bisa ngebalikin kejayaan itu lagi gitu loh. Dan itu kayak hari ini terpantul, kayak misalnya hari ini juga orang kembali lagi ngomongin Indonesian Dreams. Dan gue yakin obrolan kayak gini tuh dulu diobrolin sama Bung Karno, Syahrir dia ngomong mimpi Indonesia, Chatip Basri dan sialnya kita ngulang lagi kan. Ya meskipun itu bagian dari koreksi apa yang mungkin terjadi dulu. Kayak aku juga selalu ceritain di 1946 Tan Malaka bilang bahwa ya kalau kita nggak berubah maka selamanya bangsa ini tidak akan merdeka gitu. Makanya dia mau merdeka sampai 100%. Nah kayak kita masih ngebahas itu, artinya apa? Ada sedikit optimisme. Kayak aku ngelihat generasi kita yang sekarang dengan Indah, Belajar atau teman-teman yang lain yang mungkin sedang abroad gitu, keluar belajar di luar negeri. Tapi aku yakin disitulah nanti kita akan ketemu di satu persimpangan bahwa ayo kita merdekakan ini secara total Indonesia versinya kita, tatanan yang kita pengen kita bareng-bareng. Tapi syaratnya mau gak kita
berempati dulu deh sama generasi kita, orang tua Ngobrol kita, dulu deh. ngobrol tanpa ya ngelepasin ego masing-masing. Nah, syaratnya tuh itu, karena tanpa itu ya hanya akan memperjuangkan kepentingannya masing-masing aja. Iya, dan untuk berdialog itu harus bisa saling berempati Dan juga harus punya bahasa yang baik ya. bahasa yang baik dan alangkah indah. Iya benar. Waktu aku pertama kali pindah balik ke Indonesia itu bahasa Indonesianya aku tuh jelek banget, Rian. Dan itu jadi secara harafiah aku bener nggak bisa berkomunikasi kan. Iya kan. Dan ya oke, tentu saja aku juga mengerti, maksudnya aku orang Indonesia atau bukan orang Indonesia pun, kalau kamu datang ke Indonesia dan kamu menetap di Indonesia, belajarlah bahasa Indonesia, of course. Tapi apa salahnya juga orang Indonesia itu bisa menguasai bahasa internasional biar kita itu mempunyai sample size, like a discussion sample size yang lebih besar. Jadi maksudnya kita itu juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang di Australia, di Japan, di China, gitu loh. Dan pentingnya kenapa make Indonesia speak English bagi aku itu, kalau aku berada di posisi yang in a position of power, sangat penting. Karena aku sendiri, aku itu adalah aku dan buzzer, kamu juga kamu kan punya kemampuan pengertian Inggris ya. Bagaimana penguasaan bahasa Inggris kita itu membiarkan kita melihat dunia. Ya, terhubung dengan dunia. Terhubung dengan dunia dan memahami dunia dari lensa dunia. Gitu loh. Dan itu menurut aku di Indonesia itu kita tuh kekurangan perspektif. Jangankan perspektif antara kita sesama orang Indonesia karena kita susah ngobrol, karena banyak sekali alasan. Tapi kita kalau orang Indonesia tuh aku lihat perspektifnya tuh perspektif yang what's the word? It's not we lack international perspective. Indonesians lack the understanding that we are part of a global collective and that there is an international stage that we can be a part of, and we can be present and be a part of international discussions. Dan bagaimana kita mau bisa join international discussions about peace and ending war and you know all these things kalau kita ya berbahasa internasional tidak bisa gitu. Jadi di situ kalau ngomongin one of my Indonesian dreams that I want to share with you today, and then I actually have another one, dan ini beneran aku mimpi banget. Alangkah indahnya kalau misalnya Indonesia itu punya program National Study Abroad. Dari pengalaman aku sebagai seseorang yang seluruh pendidikannya itu pendidikan internasional, bagaimana dunia ini itu akan menjadi dunia lebih baik kalau kita itu literally secara harafiah kita itu bisa keluar dari circle-nya kita sendiri. Kita bisa coba deh kalau anak-anak Indonesia yang sekolah negeri deh kayak gitu, kan SD berapa tahun tuh? 3 tahun atau 4 tahun ya? 6. 6. SD itu 6 tahun. Nah coba misalnya kamu udah kelas 6 SD, kamu mungkin berapa? Mungkin 6 bulan. 6 bulan atau mungkin bahkan setahun keluar. Ya, kamu netap di luar negeri. Gitu. Netap di luar negeri, dan negeri itu aku kadang-kadang like daydreaming about bagaimana kalau misalnya Indonesia sama Filipina misalnya, kan kita dekat sama Filipina, kita itu berkolaborasi. Nih anak-anak Indonesia bisa study abroad, jadi kita tukeran. Kita yang menerima Filipino students, kita menerima Filipino students ke sini menetap 6 bulan, terus sebaliknya Indonesian students pergi ke Filipina kayak gitu. Terus mungkin setelah SD satu kali lagi pas mereka SMP itu berapa tahun? 3 ya? 3 tahun, kelas 3 SMP pergi ke misalnya India gitu. Terus kita cultural exchange gitu loh. Coba kalau misalnya cultural exchange itu bukan sebuah konsep yang eksklusif cuman buat sekolah-sekolah private yang berprivilege. Kalau itu bisa menjadi sesuatu yang diterapkan di level nasional. Dan kalau nggak salah, dia balik lagi obrolan awal kita, Cina tuh punya pejabat yang khusus ngatur pertukaran. Oh ya? Ada. Is that what you were a part? Is that why you were in China?
kemarin diundang ya lewat pejabat itu. Dan mereka punya satu lembaga. Ini yang undang kemarin kayak forum komunikasi global Tiongkok gitu. Dan pasti semua programnya mereka tuh ada exchange gitu, ada pertukaran lah. Karena tujuannya mereka tahu seperti yang perspektif Indah tadi. Karena tanpa itu kita nggak akan bisa mengenal dunia kan. Dan itu menurutku harus diprioritasin sih karena kita bisa ngelihat yang bisa ngeubah kita secara struktural tuh ya memang lingkungan yang bagus juga. Cara pikir, bahasa, dan itu nyambung dengan bagaimana juga harus ada keterbukaan tadi kan. Bahwa ya kita negara, oke, kita punya semua misalnya alam dan segala macam, tapi mau nggak kita benar-benar ngajarin anak-anak dari kecil tentang bagaimana tadi misalnya ya melihat perspektif yang lebih luas gitu keluar. Dan itu syarat menurutku harus dijalankan sih. Closing? Mewujudkan Indonesia yang internasional tapi juga sejahtera dan juga mengakar ya. Mengakar. Ya, kita sebenarnya udah nyambung banget nih. Iya banget. Harus melihat dunia luar tapi juga nggak ngelupain akarnya. Mulai dari bagaimana masing-masing generasi itu harus punya tanggung jawab yang sama bahwa ini kerja estafet antar generasi. Jadi nggak bisa generasi Z generasi yang sekarang menyelesaikan permasalahan yang ada, nggak bisa. Generasi yang di atas juga nggak bisa. Jadi ya ngobrol yang sama yang di bawah ya. Generasi kita juga harus lebih terbuka sama generasi yang di atas untuk belajar wisdomnya mereka. Karena ya meskipun hari ini kita lagi krisis orang-orang yang punya hati, pemikiran dan lain-lain, tapi masih ada kok yang menurutku bisa kita contoh dan dijadikan sebagai teladan. Terakhir, Indonesia gak akan bisa jadi emas kalau anak mudanya tuh masih dibuat cemas. Dan I like that. Dan kecemasan itu juga harus dicari obatnya, dan obatnya itu menurutku ada di kejujuran. Kalau negara gak jujur bahwa kita sedang sekarat, kita sedang butuh uang segini, kita gak tahu penyakit kita apa, ya maka kita nggak akan pernah bisa berubah. Jadi mulai dari kejujuran, karena dari kejujuran itu ya bisa muncul benih-benih menurutku benih-benih kesadaran. Dan bagaimana juga masyarakatnya harus pelan-pelan cemas tuh tadi ya cemas permasalahan sendiri itu menurutku satu hal yang lain, tapi cemas ini resah tentang keadaan yang terjadi. Ya mungkin aku bisa bilang berisik lah, harus punya keresahan, karena di setiap keresahan itu pasti akan tumbuh ide, tumbuh gagasan, dan setiap gagasan itu pasti akan melahirkan bibit gerakan atau movement, dan di setiap gerakan movement yang mungkin kita lakukan hari ini itu bisa menciptakan perubahan. Berarti perubahan itu dimulai dari kecemasan yang bisa kita kendalikan, jadikan sebagai bensin untuk ya ngerubah apapun yang kita inginkan. Perfect. That is a good fucking way to end. I love this. I love you. Thank you so much. Thank you so much for being here. And that is it for this episode. Buzzer is still in the back. Will not leave me alone. Anyways, that is it for this episode, you guys. We hope you enjoy. This is Rian Fahardhi. All of his information is down below. Be sure to like, comment, subscribe, because I need money, please. So, yes, that is all. Thank you. Bye. Bye-bye. Wave bye. Wave bye. Bye-bye. Bye-bye.